Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Anjang Taufan Amaluzon dari SDN Pacar Keling 5 186 Kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan praktik baik yang sudah saya lakukan bersama murid-murid saya di kelas 4A tahun ajaran 2022-2023. Hal yang pertama saya upayakan dan saya lakukan adalah dengan menciptakan suasana kelas yang nyaman dan representatif bagi murid-murid saya. Langkah yang saya lakukan pertama kali adalah menjalin kedekatan dengan murid-murid saya melalui pembiasaan-pembiasaan pagi dengan menyambut mereka sebelum memasuki kelas dengan suasana yang humoris, dekat, dan bersahabat bagi mereka. Tujuan belajar yang mereka capai adalah memahami pesan atau informasi dari sumber yang mereka dapatkan dengan memanfaatkan potensi lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Awal pertama kali murid berada di dalam kelas, mereka saya libatkan dalam penyusunan kesepakatan kelas. Mereka menuliskan keinginan yang mereka harapkan ketika nantinya melakukan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan komitmen bersama antar murid dan guru selama melaksanakan proses pembelajaran. Kami kelas 4A sepakat untuk menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, dan tidak ramai. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen ini bertujuan untuk mendapatkan data pemetaan murid berdasarkan kebutuhan belajarnya. Asesmen diagnostik non-kognitif, saya fokuskan untuk menggali data terkait gaya belajar siswa. Dari hasil asesmen diagnostik non-kognitif ini, didapatkan ada 18 murid yang memiliki gaya belajar visual, 12 murid bergaya belajar auditori, dan 6 murid bergaya belajar kinestetik. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif difokuskan untuk mendapatkan data terkait tingkat pemahaman awal murid terhadap materi ajar. Dari hasil asesmen diagnostik kognitif yang sudah dilakukan, ada 9 murid yang memiliki tingkat pemahaman utuh, 19 murid memiliki tingkat pemahaman sebagian, dan ada 8 murid yang tidak paham terhadap materi ajar yang diberikan. Berdasarkan hasil asesmen yang sudah saya lakukan tersebut, saya membentuk 6 kelompok pada kelas saya, yaitu 3 kelompok bergaya belajar visual, 2 kelompok bergaya belajar auditori, dan 1 kelompok bergaya belajar kinestetik. Mereka nantinya akan berkolaborasi dengan konten ajar yang saya berikan. Selanjutnya, mereka juga mampu menumbuhkan rasa kerjasama dan kebersamaan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang nantinya akan menjadi tugas di akhir pembelajaran. Konsep kegiatan belajar yang mereka lakukan adalah dengan menggali informasi dari sumber-sumber belajar yang diberikan oleh guru terkait potensi lingkungan yang menjadi kekuatan di SDN Pacar Keling 5 186 Kota Surabaya. Potensi lingkungan sekolah yang menjadi sumber belajar murid antara lain taman gantung, taman fauna, ruang kegiatan, masjid sekolah, perpustakaan, dan juga laboratorium IPA. Mereka akan bekerja secara kolaborasi untuk menggali informasi tersebut. Kelompok visual akan mendapatkan sumber belajar berupa gambar-gambar potensi lingkungan yang diberikan guru. Kelompok auditori mendapatkan sumber belajar berupa rekaman audio podcast. Kelompok kinestetik akan diarahkan untuk mencari informasi di luar kelas berdasarkan denah yang diberikan guru. Setelah murid-murid mendapatkan informasi awal terkait potensi lingkungan yang sudah mereka gali, selanjutnya adalah mereka melakukan kegiatan wawancara. Mereka sebelumnya harus berkumpul dan berdiskusi terlebih dahulu untuk menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam kegiatan wawancara kepada narasumber. Narasumber sudah ditentukan oleh guru.
Selanjutnya, mereka akan menemuinya di salah satu potensi lingkungan yang mereka dalami. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam terkait potensi lingkungan yang ada di Sekolah Pacar Keling 5, Surabaya. Bagaimana cara merawat tanaman di Taman Gantung ini? Baik, untuk merawat tanaman yang ada di Taman Gantung ini, jadi setiap pagi hari itu petugas kebersihan menyalakan keran air yang nantinya air-air yang ada di atas ini akan seperti air hujan ya. Jadi menyirami semua tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar Taman Gantung ini. Selamat siang Pak Edi. Kegiatan apa saja yang dilakukan di perpustakaan ini? Kegiatan di perpustakaan dilakukan setiap hari, tiap kelas itu jadwalnya berbeda-beda materinya. Ya kadang membaca, menulis, kemudian merangkum. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana dengan perawatan hewan di kebun ini? Di Taman Fauna ini, hewannya semuanya dirawat dengan baik. Tentunya setiap hari diberikan makan dan juga setiap sore. Selain itu, kandang ini juga selalu dibersihkan secara berkala oleh Bapak Ibu Guru yang bergantian yang melaksanakan biasanya di hari Jumat bersih. Setelah rangkaian kegiatan wawancara selesai mereka lakukan, mereka kembali ke dalam kelas, kemudian mereka melanjutkan dengan mengerjakan tugas proyek berdasarkan pemahaman yang mereka temukan setelah menggali informasi terkait potensi lingkungan yang ada di sekolah. Kelompok visual diberikan arahan untuk mengerjakan sebuah karya visual berupa poster, infografis, ataupun bentuk desain visual lainnya. Fasilitasi laptop ataupun handphone disediakan oleh sekolah dan guru mengarahkan mereka untuk berkreasi secara digital melalui aplikasi Canva for Education. Kelompok auditori diberikan arahan untuk mengerjakan sebuah karya audio berupa podcast, sedangkan kelompok kinestetik diarahkan untuk membuat maket sederhana dari plastisin. Hasil karya yang sudah mereka buat, selanjutnya mereka presentasikan di depan kelas, dan kelompok lain memberikan tanggapan, saran, ataupun pertanyaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perpustakaan, membaca buku, menulis, merangkum bacaan, berkreasi, merubah kata menjadi gambar. Teman-teman ada yang bertanya? Kapan aku bisa meminjam buku di perpustakaan? Kalian bisa meminjam buku tiap hari. Pada saat ini, secara bersamaan, guru melakukan asesmen formatif. Kegiatan selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Kegiatan refleksi pembelajaran ini dilakukan dengan metode tanya-jawab. Murid-murid diberi kesempatan untuk menyampaikan perasaan ataupun pendapatnya terkait proses pembelajaran yang sudah mereka lalui. Mari kita melakukan refleksi pembelajaran. Setelah kalian tadi melakukan pembelajaran hari ini, apa perasaanmu dan apa manfaat yang sudah kalian rasakan selama melakukan pembelajaran tadi? Ada yang mau berpendapat? Saya, Pak. Senang bisa lebih mengenal lingkungan sekolahku. Terima kasih. Pada bagian akhir pembelajaran, asesmen sumatif dilakukan dengan memberikan pilihan-pilihan pada murid untuk membuat sebuah produk. Produk ini bisa berupa karya visual seperti poster, infografis, ataupun juga bisa berupa karya audio, karya video, ataupun karya lainnya yang mereka minati. Setelah asesmen sumatif tersebut dilakukan, selanjutnya akan dilakukan pula asesmen diagnostik lanjutan untuk lebih mengetahui gaya belajar, minat, maupun potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Demikian tadi praktik baik yang sudah saya lakukan bersama murid-murid saya. Doakan kami untuk selalu berproses untuk melakukan yang terbaik dalam pembelajaran-pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, salam dan bahagia.